informasinya. Untuk buktinya nanti saya coba teliti dan saya akan urus Hema bagaimana kelanjutannya. Untuk kamu, saya minta tolong untuk dampingi Hema supaya dia tidak terus-terusan untuk mengonsumsi itu ya. Tolongin Hema ya Bu. Ya, terima kasih banyak atas informasi ya. Makasih deh Bu. Duluan ya Ibu. Iya. Laporan tentang kamu. Saya ingin langsung dengar dari kamu. Apakah itu benar masalahnya? Hah? Laporan apa? Masalah apaan sih? Kamu minum obat pil waktu di kamar mandi kan? Itu apa benar kamu? Apaan sih? Cuma rumor doang. Gak ada buktinya. Kamu mau buktiin apa? Ini buktinya. Ini kunci kamu teman. Kamu kalau ada masalah cerita aja. Kamu nggak bisa lari dari masalah karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, teman. Masa depan kamu itu masih panjang. Jangan kamu melakukan hal seperti ini untuk menghancurkan masa depan kamu. Cukup. Saya udah muak Bu dengerin semua ocehannya. Gak ada yang ngerti jadi saya. Tapi Hem, halo Marsha. Ya, saya izin mau bertanya sama kamu terkait Hema. Kalau kamu tahu nggak tentang orang tuanya Hema, kayak gimana? Iya Bu, orang tua itu bisa. Dia dikasih di kos. Jadi dia sendiri merasa gak punya teman dan cari pelarian. Bu, sebenarnya Hema tuh baik. Cuman dia emang sering nutup diri. Kalau di kamu udah mau dengerin sama siapapun. Baik, terima kasih Marsha atas informasinya. Saya akan tetap membantu Hema dan saya harap juga kamu tetap mendampingi Hema ya. Baik Bu, saya pasti akan jaga Hema. Halo, selamat siang dengan Bapak Rehan dari pihak BNN sebagai rehabilitasi. Halo, Bu. Iya, ini dengan Chandra. Ada yang bisa dibantu? Baik Bapak, ini mohon izin ya Bapak, saya tuh Mutiara sebagai pekerja sosial di kampus ini. Saya izin melaporkan Pak, di kampus ini saya curiga terhadap mahasiswi saya yang saya curigai dia itu sebagai pecandu narkoba Bapak. Saya tuh mendapatkan laporan dari siswi lainnya begitu. Iya, saya tuh khawatir dari keadaannya tuh takut semakin parah. Oh, gitu. Kira-kira anaknya itu menjadi pengedar atau penggunanya ya, Bu? Dia itu sebagai pengguna. Iya. Oh, baik Bu. Mungkin bisa kirim saja identitasnya. Lalu kami dan tim akan langsung segera cross check dan akan langsung coba untuk mendatangi ke anak tersebut, Bu. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak. Jadi perkenalkan nama saya Mutiara sebagai pekerja sosial. Saya di sini sedang melakukan asesmen selama 1 bulan dan ini tuh hasil asesmen saya yang dimana itu terdapat catatan pelakuan Hema. Saya itu menemukan foto buktinya Hema itu sedang mengonsumsi pil gitu Pak. Saya itu dapat fotonya itu dari temannya Hema. Bapak bisa lihat sendiri. Jadi Hema itu kemarin udah meminum obat pil itu. Jadi minum obat itu bagaimana Pak? Apakah benar itu obat Ini kalau bahaya atau bagaimana? memang benar, menurut saya itu sudah pasti adalah obat
korban penggunaan narkoba. Baik, untuk selanjutnya mungkin asesmen lanjutannya itu bagaimana? Tidak bisa karena tidak bisa sendiri karena obat yang digunakan tergolong kemungkinan kami akan mencoba mendalami kasus ini. Baik, nanti selanjutnya itu kita akan menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu mungkin akan ada penjemputan terhadap klien kita yaitu Hema. Tetapi saya minta untuk penjemputan ini jangan sampai Hema itu merasa menjadi korban akan rencana narkoba ini gitu Pak. Jadi mungkin sebaiknya harus Jadi kita harus biar tidak ada Baik, mungkin itu saja untuk si asesmen saya. Baik, terima kasih Bapak. Halo Pak, di sini dengan Rehan Akmal Pak dari BNN. Ingin melaporkan Pak bahwasanya di kampus terdapat mahasiswi yang kena menjadi korban gangguan narkoba Pak. Mungkin saya minta tolong Pak untuk dilakukan pengamanan dalam hutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Apakah bisa? Baik Pak Rehan, saya akan segera ke kampus dengan rekan saya. Pastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak merasa ditangkap, tapi dibawa untuk penyelamatan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap, akan saya kabari untuk kelanjutannya. Baik Pak. Udah datang ya Pak. Untuk kirimannya sekarang lagi ada kelas. Mungkin nanti untuk ya Pak jangan terlalu apa ya, bukan colok itu Pak, soalnya takut banyak orang. Penjemputannya itu jangan sampai Hema merasa menjadi kriminalitas, karena di sini kita untuk membantu Hema gitu. Jadi jangan sampai Hema merasa dihakimi seperti itu ya Pak. Baik. Siap. Kami mengerti dan kawan. Ada apa Bu, ini siapa? Kamu jangan takut Hema. Kami di sini untuk membantu kamu supaya semua permasalahannya itu jelas. Kan saya nggak ada masalah, ngapain bawa dia? Dia siapa? Dia itu dari pihak kepolisian untuk membantu kamu Hema. Betul, Hema. Kami di sini ingin banyak menelusuri informasi dari Hema gitu. Maka dari itu, jika Hema berkenan, boleh ikut kami dulu. Maka dari itu Hema, ayo ikut dengan kami supaya semua permasalahannya jelas dan cepat selesai. Kamu juga tidak usah takut karena kami pasti selalu mendampingi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menyampaikan tentang perkembangan Hema selama di rehabilitasi di BNN. Untuk Hema sudah bisa beraktivitas dengan baik dengan teman-teman lainnya dan sudah mulai terbuka dengan lingkungannya. Baik, untuk Pak Rehan sendiri bagaimana perkembangannya selama di rehabilitasi Hema di sana? Jadi kalau dari aku sendiri, dia sudah bisa
perkembangan dari psikolog bagaimana? Baik, kalau dari saya sendiri setelah beberapa sesi, saya melihat mental Hema sudah mulai membaik karena Hema sendiri sudah mulai mau bercerita sama Baik, untuk dari aparat kepolisian sendiri bagaimana perkembangannya? Beberapa kali kami memantau, menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Dia mulai lebih tenang, jauh lebih sekarang lebih terbuka, dan juga dia mulai menghormati peraturan-peraturan yang ada di rehabilitas. Betul banget. Dan juga Hema tuh sekarang dia sudah lebih terbuka ketika kami terjadi berkunjung pada dia. Dan juga yang saya lihat dan bukan saya lihat bahwasanya Hema tuh sekarang sudah terindikasi tidak mencari akses lagi terhadap narkoba. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya proses rehabilitasi ini menunjukkan hal tersebut. Baik, pada kesimpulannya untuk perkembangan Hema selama ini positif ya, berkembang dengan baik. Dan untuk kelanjutannya, Hema ini akan dirawat di rumah setelah sudah melewati masa rehatnya selama 6 bulan. Jadi masih tetap kami awasi, jadi masih tetap kami pantau juga gitu ya. Baik, terima kasih untuk penyampaian perkembangan Hema kali ini. Cukup sekian, selamat siang semuanya.